Cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin, di mana cerita ini ditulis oleh Naila Nur Fajriya Ramadhani. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Hanya membutuhkan waktu hampir setengah jam, ambulan itu pun telah sampai di lokasi rumah sakit Pelippulara. Untung saja kecelakaan itu terjadi pada dini hari. Jadi sopir ambulan itu bisa mengebut tanpa ada halangan kendaraan lain yang menghambat perjalanannya. Satu petugas langsung memanggil beberapa suster untuk segera membawakan hospital bed untuk Steven. Satunya lagi tetap standby di ambulan untuk penjaganya. Suster Rani dan Suster Inggit pun akhirnya datang. Mereka lalu memindahkan tubuh Steven ke ranjang hospital bed yang telah disiapkannya. Segera mungkin, dua suster cantik itu membawa Steven ke ruang IGD untuk secepatnya mendapatkan pertolongan. Andre yang baru saja keluar meninggalkan ruangannya pun segera mengurungkan niatnya untuk pulang. Setelah matanya dengan tidak sengaja melihat tubuh Steven yang tergeletak tidak berdaya dengan didorong beberapa petugas rumah sakit untuk dibawa ke ruangan darurat. Dia pun lari tergopoh untuk menyusul temannya itu yang sedang berjuang melawan maut. "Sus, biarkan saya masuk, Sus. Saya adalah seorang dokter sekaligus temannya." "Maaf dok, tapi tidak bisa. Anda harus tetap menunggu di luar. Permisi." Suster Rani menutup pintu ruangan itu. Andre nampak gelisah melihat keadaan temannya yang hampir sekarat. Banyak sekali goresan luka di sekujur tubuhnya. Dirinya berjalan mondar-mandir ke sana kemari, tak sabar menunggu kabar tentang kondisi temannya saat ini. Dalam kebingungan ini, dua petugas polisi datang ke arahnya. Mereka menyerahkan benda pipi milik Steven itu padanya. "Permisi, apakah Anda termasuk keluarga dari pasien?" tanya aparat kepolisian itu kepada si Andre. Iya pak, saya temannya. Apa yang terjadi sebenarnya pada teman saya pak?" Kembali dirinya menanyakan tentang kronologisnya. "Maaf, teman Anda mengalami kecelakaan yang cukup parah di jalan raya dekat rumah sakit ini. Mobilnya dihantam oleh truk gandeng besar dari arah samping, hingga badan kendaraan itu telah hancur lebur. Mobilnya terpental dan terguling beberapa ratus meter, dan tubuhnya terjepit badan mobil yang mengakibatkan keadaannya terluka parah hingga tidak tersadarkan diri," ungkap anggota kepolisian yang menjelaskan secara rinci kejadian demi kejadian kepadanya. "Astaga Steve, lalu apakah ada motif lainnya pak? Maksud saya adanya campur tangan seseorang dalam kecelakaan ini." Menurut keterangan para saksi yang ada di TKP, kecelakaan yang terjadi murni akibat kondisi hujan yang begitu deras, yang menyebabkan sopir truk itu hilang kendali dan tidak melihat bahwa ada mobil yang sedang berhenti di depannya, tutur salah satu anggota kepolisian itu. "Baiklah pak, kalau begitu terima kasih banyak atas informasinya," sahut Andre, tangannya menerima ponsel Steven yang diserahkan pihak kepolisian padanya. Setelah memberikan keterangan, dua orang petugas berseragam itu pun keluar dari rumah sakit yang diantarkan oleh Andre hingga ke depan lobi. Dan setelah mereka pergi, masuklah mobil sedan hitam keluaran lawas di area depan rumah sakit yang berjalan lurus menuju tempat parkir. Andre nampak sudah mengenal dengan betul kendaraan roda 4 itu milik siapa. Berselang sekitar 10 menitan, ada dua orang lelaki dan perempuan parubaya yang menghampiri dirinya. "Om, Tante," Andre menjabat tangan keduanya. "Bagaimana Steven? Dan dirawat di ruangan berapa dia?" Mereka adalah kedua orang tua Steven yang datang untuk melihat keadaan putranya. Sikap Andre agak dingin kepada dua manusia yang diketahui sudah berumur itu. Dia masih ingat betul cerita Steven dan perlakuan buruk mereka terhadap anaknya sendiri. Maklum, selain Agatha, orang terdekat yang bisa dipercayai oleh Steven adalah Andre. Jadi tak heran jika dirinya mengetahui semua tentang kisah hidup temannya selama ini. Dari dulu, setelah kakak dari temannya itu meninggal, orang tuanya selalu menyalahkannya atas kematian yang menimpa putra sulungnya itu. Padahal Steven bukanlah penyebab dari peristiwa kecelakaan tragis yang telah menimpa kakaknya beberapa tahun silam itu. Entahlah, Andre semakin merasa bahwa kedua orang tua Steven sangatlah pilih kasih dan tidak adil terhadap temannya itu. Lalu mengapa setelah mendengar Steven kecelakaan mereka baru datang? Mengapa tidak dari dulu saat Steven sangat membutuhkan dukungan dari mereka
untuk memulai karirnya sebagai dokter. Kemana saja mereka dulu dan mengapa baru muncul? Apakah nyawa Stephen harus berada di ujung tanduk dulu baru mereka sudi untuk menemui putra semata wayangnya itu? Sungguh, hati Andre seperti tersayat saat mengingat kisah temannya itu. Ingin sekali umpatan-umpatan kasar diberikan kepada dua orang yang ada di depannya saat ini. Namun dia masih bisa menahan emosi, walau bagaimanapun mereka lebih tua darinya dan umur mereka juga sepantaran dengan orang tuanya. Kesopanan dan tata krama yang diajarkan oleh orang tuanya masih dia terapkan, sehingga dirinya lebih memilih untuk diam dan mengantarkan dua orang itu untuk menemui putranya yang sedang dirawat di ruang IGD. Om, Tante, ini ruangan Stephen. Dia masih dalam masa penanganan di dalam sana. Siapapun tidak diizinkan masuk ke dalam sebelum ada pemberitahuan lebih lanjut dari dokter tentang kondisi Stephen. Nah Andre, terima kasih banyak sebelumnya, ujar mamanya Stephen. Andre hanya mengangguk, kemudian berlalu meninggalkan mereka dan memilih berpindah untuk mencari tempat lainnya sambil menunggu adanya kabar tentang keadaan temannya itu. Mending gue pergi dari sana dan cari tempat lain. Malas banget jika harus duduk sejajar. Yang ada tambah muak lihat muka mereka yang sok care itu. Andre mengomel sendiri sambil berjalan ke arah depan. Tak tahu hendak pergi kemana dokter satu itu. Jam rumah sakit itu berdenting, memberitahukan bahwa sekarang ini sudah pukul 3 pagi. Para petugas pun berlalu lalang keluar dan pergi dari tempat itu. Ada sebagian yang pulang dan sebagian lagi berganti shift dengan petugas medis yang lain. Mereka disibukkan dengan tugasnya masing-masing. Begitulah pemandangan rumah sakit saat ini. Sementara itu, di tempat lain, Clara terbangun dari tidur lelapnya. Dia menoleh ke arah jam yang tergantung di dinding kamarnya. Lalu dirinya bangkit dan melangkah mengambil gawainya yang tadinya dia cas di dekat meja riasnya. Saat telepon dinyalakan, ada beberapa panggilan masuk dari nomor Stephen. Clara beranggapan mungkin Stephen juga merasa cemas setelah sambungannya telepon itu terputus tiba-tiba karena baterainya yang habis. Dirinya berpikir bahwa mungkin teman masa kecilnya itu sedang bersantai dan beristirahat di apartemennya. Dia pun berniat untuk menghubunginya kembali dan menceritakan peristiwa yang dialaminya malam tadi. Kembali ke rumah sakit. Tepatnya di saat Andre sedang melepas penatnya dan duduk di kursi tunggu di ruangan lainnya. Dia merasakan bahwa ada sesuatu yang bergetar di kantung bajunya. Saat dilihat ternyata telepon genggam milik Stephen berdering. Dia melihat ada panggilan masuk dari si Clara. Harusnya dia matikan saja gawainya tadi agar tak ada panggilan masuk yang mengganggunya. Dirinya berniat ingin menolak panggilan itu. Namun takutnya ada hal penting yang ingin Clara sampaikan kepada Stephen. Dan dengan terpaksa, Andre pun mengangkat panggilan masuk itu. Ya, katakan ada perlu apa? Jawab Andre dengan ketus. Halo, Steve, kok suara kamu beda? Sahut Clara yang ada di seberang sana. Ya jelas beda lah, orang yang ngangkat bukan dia. Ngapain sih ini gadis perusak hubungan ini tiba-tiba telepon? Andre masih membatin dalam hatinya. Saat ini moodnya benar-benar sedang tidak bagus. Pertama karena orang tua Stephen dan sekarang kini gara-gara Clara. Jujur saja, Andre memang agak tak suka dengan wanita yang sudah menjadi teman lama Stephen dari kecil. Bukan maksud hati iri karena Clara jauh lebih mengenal Stephen ketimbang dirinya. Tapi Andre sangat tidak suka jika gadis itu menjadi perusak hubungan antara Stephen dan juga Agatha. Halo Steve, apa kau mendengarku? Teriakan Clara di telepon membuat Andre sedikit kaget. Aku bukan Stephen, aku teman seprofesinya. Balasnya tanpa menyebutkan namanya. Oh, kok teleponnya bisa ada di kamu? Stephen di mana? Apa dia sedang sama kamu saat ini? Pertanyaan yang dilontarkan Clara membuat Andre seakan malas untuk menjawabnya. Cerewet sekali gadis ini. Apa pentingnya buatnya jika Stephen bersamaku atau tidak? Andre malah mengerutu dalam hatinya. Halo? Iya. Pagi nanti kau datang sendiri sajalah ke rumah sakit ini. Bukankah kau juga sudah terpilih menjadi salah satu dokter di sini? Ujar Andre yang nampak sewot. Dia pun langsung menutup panggilan itu. Panggilan pun diputus. Clara pun melihat ponselnya dan mengenyitkan dahinya.
Dasar pria aneh. Clara pun masih kepikiran tentang perihal handphone Steven yang dibawa temannya itu. Kiranya kemanakah teman masa kecilnya itu berada, dan mengapa dia menyerahkan telepon pribadinya itu kepada Andre. Kemanakah kiranya Steven pergi sampai harus meninggalkan gawainya, ataukah mungkin dia memang sedang ada pekerjaan darurat. Berbagai pertanyaan menyebu pikiran Clara saat ini. Ingin rasanya dirinya itu memutar waktu untuk segera melihat terbitnya sang fajar. Tak sabar rasanya untuk segera bergegas ke rumah sakit itu dan bertemu dengan Steven. Mungkin setelah melihat wajahnya dan menceritakan semuanya, hati Clara mungkin akan mencair dan dirinya mungkin juga bisa melupakan kata-kata kasar mamanya melalui kesibukan dirinya di rumah sakit itu. Tapi dirinya bingung bagaimana caranya nanti untuk berpamitan kepada mamanya. Sedangkan rumah sakit yang telah menerimanya juga merupakan rumah sakit tempat Steven berdinas. Apa iya nanti mama akan mengizinkanku untuk bekerja di sana? Tapi kalau aku nanti tidak boleh pergi bagaimana? Terus lamaran kerjaku yang sudah terlanjur diterima itu harus kuapakan? Clara mundar-mandir seperti orang bingung. Taulah, lebih baik aku mandi dulu biar pikiranku ini gak kemana-mana. Dia pun kemudian mengambil handuk kimononya dan berlalu pergi ke kamar mandi. Sementara di rumah sakit, sayup terdengar azan subuh yang berkumandang. Andre pun segera bersiap untuk mengambil wudhu bersama para rekan seprofesinya. Entah kenapa, akhir-akhir ini, Andre merasa jauh dengan penciptanya. Inilah waktu yang tepat untuk mendoakan keselamatan temannya itu yang sekarang sedang berjuang melawan maut. Sempat dirinya berpikir, mengapa orang sebaik temannya itu diberikan cobaan yang bertubi-tubi oleh sang pemilik jagat raya. Ujiannya seakan tiada habisnya. Satu cobaan belum selesai, cobaan yang lainnya datang kembali. Apalagi orang yang dianggap sebagai penyemangat hidupnya itu belum juga ditemukan hingga saat ini. Entah di manakah keberadaan calon dari istri temannya itu. Tiada seorang pun yang mengetahuinya. Gadis itu bagaikan sudah hilang di telan bumi. Bahkan beberapa lembar poster orang hilang yang tertempel di tiang jalanan pun tidak cukup untuk membantunya. Belum ada satu orang pun yang memberi kabar atau sekedar menelpon untuk memberi informasi tentang Agatha. Padahal mereka juga telah membuat laporan orang hilang di kantor polisi terdekat. Namun hingga saat ini mereka belum tahu apakah laporannya itu sudah dalam pemrosesan atau belum. Hampir 4 bulan lamanya, Agatha belum juga ditemukan. Entah bagaimana keadaannya saat ini, tiada satu orang pun yang mengetahuinya. Andre memang dikenal sebagai salah satu teman yang paling peduli jika ada seorang temannya yang mengalami kesulitan. Namun di balik itu semua masih ada saja orang yang berusaha untuk memanfaatkan kebaikannya. Terkadang memang kita juga tidak disuruh untuk selalu bersikap baik kepada semua orang. Ada kalanya di mana orang itu malah akan memanfaatkan kelemahan itu untuk menguntungkan dirinya sendiri. Maka dari itu, Andre sekarang juga lebih berhati-hati untuk memilih teman. Apalagi jika mereka baru saja bertemu dan berkenalan, terus ujung-ujungnya pinjam dulu 100. Namun di balik kekhawatirannya itu, dirinya belum mengetahui misteri yang sebenarnya di balik peristiwa menghilangnya Agatha. Jika dia tahu, pasti dirinya juga akan syok, apalagi Steven. Bagaimana tidak syok jika wanita yang terus berusaha dicarinya itu kini hanyalah tinggal nama saja. Senyumnya yang dirindukan, keceriaannya, tebaran energi positifnya, semangat yang dia berikan, semua itu hanyalah tinggal kenangan yang nantinya akan menggoreskan luka baru di lubuk hati mereka masing-masing. Kok malah ngelamun di sini? Ntar kesambet loh. Tegur seseorang yang kala itu tiba-tiba muncul dari belakang dan mengagetkan dirinya. Kamu rupanya Dim, saut si Andre. Iya memang aku, terus siapa lagi? Ngapain sih kamu ngelamun di tempat wudhu? Gak baik loh, timpal Dimas kembali. Bagaimana gak melamun Dim? Aku kepikiran dengan kondisi Steven saat ini. Andre pun mengurungkan niatnya dan malah duduk di emperan lantai tempat wudhu itu. Iya, aku paham. Tadi aku juga ketemu orang tuanya Steven di sana. Lebih baik kita berdoa saja supaya Steven bisa melewati masa kritisnya sekarang ini. Iyo buruan, daripada duduk begitu mulu. Ujar Dimas
yang berusaha menghibur teman seprofesinya. Dimas pun mengulurkan tangannya untuk membantu Andre bangkit dan mengajaknya untuk segera mengambil wudhu sebelum waktu subuh itu habis. Setelahnya mereka pun beranjak dan bergegas untuk segera menunaikan ibadahnya. Tak lupa lantunan doa yang dipanjatkan dengan sepenuh hati akan membantu temannya itu dalam melewati ujian mautnya. Sedangkan di rumah megah itu, mata Eva terbangun. Dia melirik ke arah sudut dan mendapati sosok itu masih mencakar-cakar dinding kamarnya. Dirinya pun bangkit dan mulai memikirkan rencana untuk melenyapkan Steven. Yang tanpa dia ketahui, nyawa Steven sendiri sekarang sudah berada di ujung tanduk. Jika nantinya dirinya itu tahu, mungkin dalam hatinya dia sudah bersorak riang, bahkan mungkin membuat pesta besar-besaran atas musibah yang menimpa Steven. Eva kemudian membuka laci meja di samping tempat tidurnya dan melihat bunga kantil yang biasanya selalu dimakannya itu rupanya sudah habis. Selain menjadi pemuja iblis, bunga itu adalah merupakan syarat utama agar dirinya itu selalu nampak awet muda. Dia pun berlalu dari kamar sambil menenteng satu tas kecil dan meninggalkan sosok itu sendirian di ruangannya. Mungkin karena terburu-buru sehingga dirinya itu lupa untuk mengunci biliknya tersebut. Dia pun pergi ke arah belakang dengan mengendap-endap, takut ada putrinya yang terbangun lalu memergokinya. Dirinya bersembunyi di balik tembok dan terlihat sedang menelepon seseorang. Tak sampai setengah jam, suara derung mobil terdengar dari arah belakang gudang rumahnya. Dia pun lantas buru-buru keluar dan berjalan menghampiri kendaraan yang telah siap untuk mengantarkannya. Sengaja, dia memilih pergi selepas subuh, karena setahu Eva, putrinya itu tidak pernah bangun pagi sebelum jam 7. Dan sebelum jam 7, dirinya itu juga sudah harus berada di rumah agar putrinya itu tidak curiga dan menangkap basah dirinya. Tujuannya tak lain adalah menemui dukun andalannya itu untuk meminta tambahan persediaan bunga kantilnya yang sudah habis itu. Eva ini juga memiliki anak buah yang dapat diandalkan dan siap kapan saja untuk mengantarkan kemanapun dirinya pergi. Dia pun bergegas mengendarai mobil jeep itu beserta 2 anak buahnya menuju kediaman dukun langganannya. Sementara itu di dalam rumah, selesai dirinya mandi, Clara kemudian menyiapkan pakaian dan beberapa keperluan lainnya untuk dia bawa ke rumah sakit. Entah apa reaksinya nanti jika mengetahui tentang keadaan Steven yang belum sadarkan diri setelah kecelakaan tragis yang menimpanya. Setelah berganti baju, Clara pun berniat untuk membujuk mamanya kembali agar memperbolehkannya untuk bekerja di satu rumah sakit yang sama dengan Steven. Dirinya lalu pergi ke dapur untuk membuatkan mamanya itu kopi hitam kesukaannya. Anggap saja gadis itu sedang berusaha mencari cara untuk membujuk mamanya yang sedang marah itu. Saat kopi telah siap untuk diantarkan, Clara berlanjut meneruskan aksinya itu untuk mengantarkan sendiri kopi itu ke kamar mamanya. Semoga aja mama nanti mengizinkanku untuk pergi. Dirinya tengah berbicara sendiri untuk menghilangkan rasa nervousnya. Dirinya takut mamanya itu tahu jika itu hanyalah akal-akalannya saja untuk mencari simpatisnya. "Mah, masih tidur ya? Clara bawain kopi kesukaan mama nih," rayu gadis itu dari luar pintu kamar. Namun hening tak ada suara yang menjawab. "Mah, Clara masuk ya." Dan pintu pun dibuka. Setelah pintu terbuka, Clara tak mendapati mamanya berada di dalam biliknya. Matanya justru menangkap satu sosok yang sedang duduk meringkuk di pojok kamar mamanya. Dia terkejut dan segelas kopi yang dibawanya itu hampir saja jatuh dari genggamannya. Nampak dirinya ketakutan dan memundurkan langkahnya beberapa jengkal. Clara tak tahu siapakah kiranya wanita berambut panjang yang ada di dalam kamarnya itu. Baju yang dikenakan wanita itu pun sudah lusuh. Rambut panjangnya yang acak-acakan digerai begitu saja. Tapi Clara melihat bahwa kaki wanita itu menapak di lantai kamar mamanya. Dia pun mengelus dadanya dan membuang napas lega. "Siapa dia? Kok bisa ada di kamar mamaku sih? Mama juga gak cerita apa-apa sama aku. Atau mungkin itu anak teman dari mama ya? Tapi kenapa mama membawanya ke sini?" Ribuan pertanyaan dalam pikirannya sudah membuatnya penasaran. Dia pun meletakkan kopi itu di atas meja kecil. Dirinya lalu memberanikan diri untuk mendekati wanita yang tengah duduk beringkuk itu dan menanyakan siapakah dirinya sebenarnya. Clara berjongkok tepat di hadapannya.
mengamati penampilan perempuan itu dari atas ke bawah. Dan dengan berhati-hati dirinya mencoba untuk mengelus rambutnya. "Hei, siapa kamu?" Saat menyentuhnya, tangan Clara merasa gemetar. Wanita itu lalu memalingkan mukanya langsung ke hadapan Clara. "Hah?" Clara terkejut, tubuhnya pun sampai terjatuh ke belakang. Bagaimana tidak terkejut, wanita di hadapannya itu langsung menunjukkan mukanya dengan tatapan mata yang melotot. Siapa kamu?" Tanya Clara terbata, badannya masih gemetar. Tanpa menjawabnya, tiba-tiba wanita itu bangkit dan duduk di ranjang mamanya dengan wajah yang menunduk. Sesuai perjanjian, sosok misterius itu hanya akan menuruti perintah dari mamanya saja. Jika nantinya ada orang lain yang tahu tentang keberadaannya, maka sosok itu hanya akan diam dan mematung tanpa menjawab semua perkataan orang tersebut. Sedangkan Clara sendiri masih belum mengetahui bahwa wanita yang ditemuinya itu adalah kunti peliharaan mamanya. Clara pun ikut bangkit dan duduk bersebelahan dengan wanita itu. Dia memandang setiap inci tubuh wanita itu. Kulitnya nampak pucat dan ada luka memar membiru di beberapa anggota tubuhnya. "Apa kamu sedang sakit?" Tangan Clara mulai berani untuk menyentuh dahinya. Namun saat disentuh olehnya, sosok wanita itu nampak mengelak. "Jangan takut, namaku Clara. Kamu pasti salah satu anak dari teman mamaku kan? Kenalin, aku Clara, senang berkenalan denganmu." Gadis konyol itu malah memperkenalkan dirinya dan menjabat tangannya. Telapak tangannya terasa dingin saat dia mencoba bersalaman dengannya. Saat itu Clara masih belum sadar dan menganggap bahwa wanita itu mungkin sedang dalam keadaan sakit, sehingga suhu tubuhnya terlihat tidak stabil. Namun, jika orang yang sedang sakit, maka tubuhnya itu akan menjadi hangat atau panas. Tapi mengapa wanita ini berbeda? Tubuhnya malah berubah menjadi dingin, sedingin es batu. "Kamu sebenarnya cantik, sayangnya keadaan rambutmu acak adul begini." Sudah merasa tidak takut lagi, Clara berulang kali mengelus-ngelus rambut panjangnya yang tergerai. "Aku sisirin ya." Gadis itu pun kembali bangkit untuk mengambil sebuah sisir yang ada di meja rias mamanya. Setelah mendapatkan benda itu, disisirlah rambut wanita itu secara perlahan. Namun agak susah baginya untuk merapikannya karena keadaan rambutnya yang sudah gimbal seperti tidak pernah keramas berminggu-minggu lamanya. Sedang asik menyisir rambutnya, Clara seperti menemukan ada sesuatu aneh di kepala wanita itu karena sisirnya tiba-tiba tersangkut di atas kepalanya. Ketika dia berniat untuk melepaskan sisir itu, tangannya malah meraba benda aneh di kepala itu. "Ih, apa ini?" Hampir tangan itu menyentuh benda di kepalanya, tapi wanita itu malah mengelak dan berlari keluar kamar. "Astaga, mau kemana dia? Bisa bahaya nanti kalau mama tahu. Nanti yang ada ngambuknya bisa mengguncang sisi dunia ini. Wah gawat." Clara pun keluar untuk mencari wanita itu. "Dia ke arah mana ya larinya?" Clara menggaruk kepalanya. Dia terlihat celingukan ke kanan dan ke kiri. Clara lantas bergerak cepat sebelum mamanya nanti mengetahui hal tersebut. Untung saja mamanya sedang tidak berada di rumah, jadi dirinya bisa leluasa untuk mencari keberadaan wanita itu. Bersembunyi di mana ya dia ini? Menyusahkan saja. Capek mencarinya di segala penjuru rumah, Clara pun memutuskan masuk ke dalam. Siapa tahu saja wanita itu juga berada di sana. Baru beberapa jengkal dia melangkahkan kakinya dari arah garasinya. Nampak sebuah sorotan dari lampu mobilnya yang menyala. Kemudian disusul oleh bunyi klakson berulang kali. Dia lalu beranjak masuk ke dalam rumah untuk mengambil kunci garasinya. Setelah menemukan kunci itu, barulah dirinya kembali lagi untuk membuka pintu garasinya itu. Diangkatnya pintu yang berbentuk seperti rolling door itu ke atas. Dirinya pun terkejut mendapati wanita itu sudah berada di dalam mobilnya. Sungguh aneh, padahal pintu garasi dan juga mobilnya tadi dalam keadaan terkunci. Lalu bagaimana cara wanita itu bisa masuk ke sana? Clara pun segera menghampirinya dan berusaha mengajaknya untuk turun. Namun lagi-lagi wanita itu malah menolak dan enggan turun dari kendaraan tersebut. "Kumohon turunlah, aku sudah terlambat nih," kesalnya kepada wanita itu yang tidak bisa diajak bicara baik-baik. "Aduh, mama kemana lagi nih?
Dirinya dikejar waktu karena hari ini adalah hari pertamanya bekerja di rumah sakit. Kau tunggu di sini ya, jangan kemana-mana. Clara kembali masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil sesuatu. Dan tidak berselang lama, dirinya pun kembali dengan menenteng sebuah tas di tangannya. Dia juga membawa satu jaket beserta maskernya, yang kemudian semua barangnya dipakaikan kepada tubuh wanita itu. Semua itu untuk berjaga-jaga, siapa tahu saja saat di perjalanan nanti dirinya akan berpapasan oleh mamanya. Dia terpaksa membawa wanita aneh itu bersamanya. Mau bagaimana lagi, di rumah tidak ada orang, dan mamanya pun juga dirinya tak tahu pergi kemana. Kalaupun nanti dirinya bertemu dengan mamanya, dia bisa menjawab dengan alasan itu. Kemudian mempertanyakan tentang keberadaan wanita itu yang dibawanya ke rumah tanpa sepengetahuannya. Clara memajukan mobilnya, kemudian dirinya kembali turun untuk mengunci garasi sekaligus pintu rumahnya. Lalu dia meletakkan kunci itu di bawah pot bunga kecil seperti biasanya. Berangkatlah dirinya dengan wanita itu ke arah rumah sakit. Dalam perjalanan, Clara merasakan bahwa gelagat wanita itu agak aneh. Pasalnya baru saja dia tertawa, kemudian menangis, lalu tertawa lagi, dan kadang-kadang matanya itu melotot ke arahnya. Kok bisa sih mama bawa orang aneh ini ke rumah? Clara mengoceh sambil tangannya terus fokus mengemudi. Dirinya lalu melihat jam pada dashboard mobilnya. Ternyata sudah pukul 7 lebih rupanya. Dia pun menambah kecepatannya untuk mengejar waktu supaya tidak kesiangan saat sampai di tempat yang ditujunya tersebut. Sesekali matanya melirik perempuan yang ada di sebelahnya. Kini wanita itu sedang menangis sambil menundukkan pandangannya ke bawah. Singkatnya akhirnya mobil mereka sampai juga di rumah sakit yang dituju. Clara pun menyerahkan kunci mobil itu kepada seorang pria yang memakai baju dinas seperti security untuk memarkirkan mobilnya ke tempat parkir. Saat wanita aneh itu turun dari mobil Clara, lelaki itu tiba-tiba menutupi hidungnya. Clara pun mengernyitkan dahi, dirinya lalu mengendus anggota tubuhnya, terutama pada bagian ketiaknya. Enggak kok, wangi. Lagian aku tadi juga sudah nyemprotin parfum, ucapnya lirih. Kenapa sih pak, kok ditutupin gitu? Kata-kata Clara terdengar agak kasar. Dia berpikir bahwa satpam itu mungkin sedang mengejek dirinya. Loh, memangnya mbak nggak bisa ya nyium baunya? Memangnya bapak nyium bau apa? Bau amis mbak ini, masa masih muda aja tapi indera penciumannya sudah rusak? Serunya sambil melirik wanita yang datang bersama Clara saat itu. Akhirnya Clara pun paham, mungkin lelaki itu merasa tidak nyaman dengan bau yang berasal dari tubuh wanita aneh yang bersamanya itu. Oh, maaf ya pak, teman saya ini memang orangnya jarang mandi. Clara menarik tangan pucat wanita itu ke arahnya. Dia lalu menggandengnya dan buru-buru masuk ke dalam rumah sakit agar satpam itu tidak menanyakan hal-hal aneh lagi pada dirinya yang nantinya akan membuatnya semakin malu. Sungguh, dirinya sangat malu saat satpam tadi mengatakan hal itu kepadanya. Namun mau bagaimana lagi, dia juga membawa wanita itu ke sini dengan terpaksa karena di rumahnya memang sedang tidak ada siapapun. Andai mamanya tadi di rumah, maka dirinya tak perlu repot-repot untuk membawa wanita memalukan ini bersamanya. Ini semua gara-gara kamu sih, celetuknya pada wanita itu. Clara masih menganggap bahwa bau amis yang tertebar disebabkan karena wanita itu yang sepertinya memang sudah tidak mandi selama berhari-hari. Jadi baunya pun menyengat sampai ke penciuman semua orang. Harusnya dirinya tadi menemaninya untuk membersihkan badannya terlebih dahulu. Namun sayangnya waktu kerjanya itu sudah sangat mepet. Jadi mau tidak mau terpaksalah dia mengajak wanita itu bersamanya dalam keadaan seperti itu. Sebenarnya dirinya memang sudah ada niat untuk meninggalkannya dan ingin menyuruhnya duduk diam di dalam mobilnya saja. Namun hatinya merasa iba padanya. Dirinya takut akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan jika meninggalkannya sendirian di sana. Apalagi dengan gelagatnya yang aneh, bisa-bisa semua orang akan mengusirnya pergi dari sini. Ingat ya, kamu harus tetap berada di belakangku. Jangan kabur dan jangan kemana-mana, mengerti? Pesannya pada wanita itu. Di dalam rumah sakit, semua staf rumah sakit juga turut menutupi hidungnya. Clara pun menjadi semakin malu. Dia pun berlari dengan tetap menggandeng tangan wanita itu ke arah ruangan Stephen untuk menemuinya.
Di ruangan lainnya, dirinya tak sengaja bertemu dengan kedua orang tua Steven. Dia lalu melangkahkan kakinya ke sana untuk menemui mereka. Loh, Om, Tante, tumben kesini. Ada apa? Sapa gadis itu kepada mereka. Tidak berbeda dengan yang lain, orang tua Steven juga turut menutup hidungnya. Parah sih ini, ucapnya lirih. Dirinya benar-benar merasa malu. Siapa itu, Nak? Tanya Mama Steven itu padanya, matanya sambil melirik ke arah wanita aneh itu. Ini, Tante, anak dari kerabatnya Mama, ucapnya yang nampak bingung mencari jawaban. Oh iya, tumben Om dan Tante kesini, mau bertemu Steven ya? Timbalnya lagi, dirinya berusaha mengalihkan pembicaraan. Loh, kamu belum tahu kabar tentang Steven? Ucap mereka agak kaget karena ternyata gadis yang akan dijodohkan dengan anaknya itu malah belum mengetahui apa-apa tentang kondisi Steven saat ini. Kabar tentang Steven? Maksudnya apa, Om? Tante? Clara nampak terkejut setelah mendengar pernyataan dari kedua orang tua Steven. Steven mengalami kecelakaan, sayang, ujar Mama Steven yang menjelaskan kepada Clara. Apa? Lalu, di mana Steven? Dan bagaimana keadaannya sekarang, Tante? Clara hampir tidak percaya dengan apa yang barusan didengarnya. Mungkin karena itulah alasan mengapa semalam bukan Steven yang mengangkat panggilan darinya. Dirinya juga agak kecewa dengan sikap teman dari Steven itu. Mengapa sewaktu ditelepon, lelaki itu tak langsung memberikan kabar padanya tentang peristiwa yang menimpa temannya itu. Dia sudah melewati masa kritisnya, tapi Mama Steven tak melanjutkan ucapannya. Tapi apa, Tante? Jangan bikin Clara tambah khawatir. Clara mulai meneteskan air matanya. Tapi untuk saat ini, Steven masih belum bisa membuka matanya. Apakah aku boleh melihatnya ke dalam sekarang? Clara meminta izin kepada orang tua Steven untuk memasuki ruangan, di mana di situ ada Steven yang belum sadarkan diri. Masuklah, Nak. Kau tunggu di sini sebentar ya, ucap Clara kepada wanita aneh itu. Kemudian dirinya mendudukkan wanita itu di sebuah kursi yang ada di situ. Om, Tante, aku titip dia sebentar ya. Clara pun kemudian menitipkan wanita itu kepada kedua orang tua Steven. Mereka pun mengangguk. Clara pun berjalan meninggalkan mereka dan masuk ke ruang rawat Steven. Bah, agak sana dong duduknya. Mama gak tahan nih sama bau amis yang berasal dari tubuhnya. Perempuan tua itu menyenggol lengan suaminya agar suaminya itu mau menggeser posisi duduknya. Mereka berdua pun duduk di jarak dengan dua kursi kosong dari tempat di mana wanita aneh itu sedang duduk di situ. Sesekali mata mereka melirik ke arah wanita tersebut. Bah, lihat deh, wanita itu sedang makan apa ya? Mama Steven setengah berbisik di telinga suaminya. Suaminya kemudian membenahi posisi kacamatanya, kemudian melihat ke arah wanita itu. Nampak wanita aneh itu sedang mengelus rambutnya sendiri. Namun dari rambutnya itu seperti ada beberapa benda kecil yang terjatuh. Dan tak lama wanita itu memunguti benda yang jatuh itu dari rambutnya, lalu kemudian dimakannya. Astaga mah, itu belatung. Lelaki tua itu bangkit, dirinya terperanjat dengan apa yang baru saja dilihatnya. Begitupun pada istrinya, dia juga ikut bangkit dan turut menatap jijik ke arah wanita yang berada tak jauh dari tempatnya berdiri itu. Wanita itu menoleh, tatapan matanya tajam ke arah mereka. Dia tertawa menyeringai sembari mulutnya terus melap belatung yang terjatuh dari rambutnya. Ma, coba lihat keadaan kakinya itu, napak atau tidak? Bisiknya ke telinga istrinya. Istrinya lalu pura-pura menjatuhkan tas tenteng miliknya untuk mencari tahu bahwa sebenarnya wanita yang dilihatnya itu manusia ataukah memang sosok arwah yang sengaja menakut-nakuti mereka. Mama Steven pun kembali berdiri, tangannya kini menyeret lengan suaminya dan mengajaknya pergi menjauh dari tempat wanita itu duduk. Bagaimana? Kakinya napak kok, Pak? Tapi bagaimana bisa wanita aneh itu datang bersama dengan Clara ya, Ma? Nemu di mana anak itu tadi? Serunya yang masih heran dengan gelagat anehnya. Tengah asik berbicara, tiba-tiba yang mereka perbincangkan datang mendekat ke arahnya. Wanita itu mendekatkan wajahnya, menatap dengan sorotan tajam ke arah mereka. Bau busuk dan amis dari tubuhnya semakin membuat dua orang itu mual-mual.
Lalu wanita itu kemudian mendorong tubuh mereka hingga terjatuh ke lantai. Wanita itu justru tertawa setelah berhasil mendorong mereka. Kemudian wanita itu melangkah masuk ke ruangan untuk menyusul Clara yang ada di sana. Dasar bocah gendeng, umpat lelaki tua itu. Mereka lalu menyusul wanita aneh itu masuk ke dalam ruangan rawat putranya, berjaga-jaga jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, Clara nampak menggenggam erat tangan Stephen. Mulut Stephen masih dipasang alat oksigen, pun dengan dadanya yang saat ini penuh dengan alat-alat elektrokardiogram untuk mengontrol detak jantungnya. Dirinya menunduk lalu meluapkan tangisannya sejadi-jadinya, sampai tak sadar jika wanita aneh itu masuk dan berdiri tepat di sampingnya. "Woi, kemari kamu dasar wanita gila!" teriak Bapak Stephen yang saat itu membuat Clara menjadi kaget. Clara melihat tubuh wanita itu sedang ditarik paksa untuk keluar dari ruangan itu. Merasa kasihan, Clara pun menghampirinya. "Kamu ngapain masuk? Kan sudah aku bilang tunggu sebentar di luar," bisiknya lirih ke telinganya. Tak tahu wanita itu paham atau tidak dengan yang diucapkannya tersebut. "Ayo, keluar dari sini. Jangan mengganggu waktu istirahat anak saya." Papa Stephen masih berusaha menarik kuat tangan wanita itu, hingga tanpa sengaja, wanita itu malah berpegangan pada lengan Stephen. Lepaskan tangan anak saya!" teriakannya semakin keras. "Sudah om, biarkan saja jika dia tidak mau keluar. Jika dirinya berbuat ulah, biarlah nanti jadi tanggung jawab saya. Sekali lagi maaf ya om," ucapnya dengan mengatupkan tangannya sebagai tanda permintaan maafnya. "Kok bisa kamu kenal wanita aneh seperti dia ini, Sindu?" Lelaki tua itu masih terlihat kesal. "Sudah pak, ayo keluar. Biarkan saat ini Clara yang menggantikan tugas kita untuk menjaga Stephen," ujar mamanya Stephen. Saat tangan wanita itu bersentuhan dengan tangan Stephen, tiba-tiba saja Stephen mulai membuka matanya. Seperti ada satu keajaiban yang datang setelah dirasa sudah tidak ada harapan lagi. "Alhamdulillah, kamu sudah sadar, Le. Ma, cepat panggil dokter untuk datang ke sini," teriaknya kepada istrinya yang kala itu melihat anaknya telah membuka matanya. Lelaki itu pun bergegas menghampiri putranya. Dia melepas secara paksa tangan wanita aneh itu dari genggaman putranya. Dirinya juga mendorong tubuh wanita itu sebagai balasan atas apa yang dilakukan tadi padanya. Clara tersenyum bahagia melihat Stephen yang sudah sadar. Ada tangisan haru yang kemudian menetes membasahi pipinya. "Steve, akhirnya kamu buka matamu. Sungguh aku sangat khawatir melihat keadaanmu yang seperti ini." Dirinya kembali menggenggam erat tangan Stephen. Stephen masih memandangi wajah mereka satu persatu, lalu berganti menatap kondisinya, yang saat ini tengah terpasang beberapa alat medis di sekujur tubuhnya. Apa yang terjadi padaku?" Stephen mencoba mengangkat kepalanya, namun keadaannya yang tidak memungkinkan membuatnya kesulitan saat dirinya mencoba untuk menggerakkan badannya. Dan tidak berselang lama, dokter yang bertugas menangani Stephen pun akhirnya datang, dan dia lalu memeriksa dada Stephen menggunakan alat medisnya. "Bagaimana Dokter Stephen? Apa yang saat ini Anda rasakan?" Dokter itu menanyakan tentang perkembangan tubuh Stephen. "Loh, Dokter Ira?" Stephen terkejut ketika melihat dokter yang beberapa hari lalu menangani si Clara. Kini dokter itu juga menanganinya. Stephen hanya mengingat satu hal sebelum dirinya itu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Seingatnya setelah dirinya berhasil mengendalikan remnya untuk berhenti, tiba-tiba saja dari arah tidak terduga muncul sebuah truk besar yang kala itu kehilangan keseimbangan, lalu menabrak kendaraannya. Mobilnya terpental dan terguling hingga beberapa ratus meter dari tempat semula. Dan setelah itu Stephen tak tahu lagi apa yang terjadi pada selanjutnya dan siapa yang telah membawanya ke rumah sakit ini. "Dok, bagaimana kondisi anak saya saat ini?" "Ini seperti sebuah mukjizat, Pak. Dokter Stephen telah berhasil melawan mautnya. Belum lama tadi detak jantungnya dimonitor hanyalah 55%, jauh dari apa yang kita harapkan. Yang sebelumnya tidak sadarkan diri, kini Dr. Stephen sudah bisa untuk membuka matanya. Mungkin Allah masih memberinya kesempatan untuk hidup."
Dokter Ira menebarkan senyum dengan tak mengurangi gelar panggilan dokter saat menjelaskan perkembangan Steven secara detail. Kau dengar, Steve? Aku tahu kau tak akan meninggalkanku secepat itu. Refleks karena merasa gembira, Clara langsung memeluk Steven di depan mereka semua. Lepas. Steven malu di saat semua orang yang ada di ruangan itu menatap mereka. Tidak, aku tidak mau. Saudara, lepaskan. Mereka semua melihat ke arah kita. Clara pun melepaskan pelukannya. Dirinya terlihat salah tingkah ketika semua mata menatap ke arah mereka. Saking gembiranya mendengar kondisi Steven yang sudah membaik, dirinya sampai terbawa suasana dan melupakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dokter Ira lalu berpamitan pergi. Dirinya masih ada beberapa pasien yang perlu ditangani. Mama akhirnya senang kau telah sadar, nak. Perempuan paruh baya itu mendekat ke arah putranya. Saat hendak memeluknya, Steven malah membuang mukanya dan menyunggingkan bibirnya. Mungkin dirinya masih merasa sakit hati atas perlakuan kedua orang tuanya itu padanya. Steven malah menganggap bahwa tangisan yang keluar dari mata mereka itu hanyalah kepura-puraan saja. Mamanya hanya bisa menangis saat anaknya sendiri enggan untuk memeluknya. Perempuan itu seakan telah paham mengapa putra semata wayangnya itu melakukan hal itu kepadanya. Dirinya perlahan mulai menyadari semua kesalahannya, semua rasa sakit yang dia torehkan di hati putranya. Hingga luka itu menjadi kering dan membuat bekas tanda yang sulit terhapus di lubuk hati Steven yang terdalam. Baiklah, Mama dan Papa akan pamit pulang. Clara, Om juga Tante menyerahkan tanggung jawab ini kepadamu. Tolong jaga dan rawat Steven, karena Tante sendiri bukanlah orang tua yang baik bagi dirinya. Tutur mamanya, kini air matanya tak bisa dibendung lagi. Tak perlu menyuruh siapa-siapa untuk menjagaku, karena aku bisa untuk menjaga diriku sendiri. Lalu bukankah kalian merasa senang dengan keadaanku sekarang ini? Netra Steven berkaca-kaca saat mengatakan hal itu kepada mereka. Rasa kecewa terhadap orang tuanya kian membesar. Steve, cukup. Jangan melebihi batasanmu. Walau bagaimanapun dia adalah orang tua yang telah melahirkanmu. Papanya Steven berteriak saat lantang. Apa kau dengar, Rak? Inilah watak asli mereka kepadaku. Steven berganti menatap Clara dengan tatapan yang sendu, berharap bahwa masih ada orang yang peduli padanya, bukan untuk dikasihani, melainkan untuk merasakan apa yang hatinya rasakan saat ini. Tak kuat mendengar perkataan yang terlontar dari mulut putranya, wanita parubaya itu pun berlari keluar ruangan dalam keadaan menangis. Kamu sungguh keterlaluan, Steven. Kemudian lelaki berkacamata itu pergi dari ruangan tersebut, menyusul istrinya. Pergilah yang jauh dan jangan datang lagi, teriak Steven saat papanya itu sudah melangkah pergi meninggalkan ruangan. Steve, semua ini tidak benar. Clara mencoba memberikan pengertian padanya bahwa tindakan yang baru saja dilakukannya itu salah. Sudah diam, jangan mencoba untuk menasihatiku. Kau tak tahu apa yang sedang terjadi padaku belakangan ini karena kita sudah terpisah sejak kecil. Sentaknya pada gadis yang duduk di sebelah pembaringannya tersebut. Steven pun membuang mukanya dan enggan menatapnya kembali. Saat ini hatinya masih diselimuti rasa kekecewaan yang teramat besar terhadap orang tuanya itu. Dan kini mata Steven malah beralih kepada sosok perempuan berambut panjang yang kala itu sedang menghadap ke jendela ruangannya dengan posisi tubuh yang membelakanginya. Ra, kau membawa siapa? Dan saat Clara hendak menjawab pertanyaan Steven, gawai Clara bergetar. Sengaja dia menonaktifkan dering panggilannya tersebut supaya tidak ada orang yang menelponnya dikala dirinya sedang melakukan pekerjaannya. Dilihatnya nama kontak yang ada di ponselnya, ternyata satu panggilan dari mamanya. Aduh, angkat tidak ya? Clara menggigit ujung jarinya, dirinya bingung harus menolak ataukah menjawab panggilan tersebut. Siapa, Ra? Kok gak diangkat? Tanya Steven. Clara lalu menunjukkan handphonenya kepada Steven. Angkat aja, bilang aja kalau kamu sekarang di rumah sakit, ucap Steven memberikan saran. Clara pun mengangguk kemudian menjawab panggilan dari mamanya. Tak lupa suara loudspeaker pun diaktifkannya, agar lelaki yang ada di sebelahnya itu juga bisa mendengar percakapan bersama mamanya itu. Iya mah, ada apa ya? Clara terlihat gugup. Kamu di mana?
Kok mama lihat mobil kamu di garasi nggak ada? Tanya mamanya. Aku lagi di rumah sakit, Mah. Sautku sedikit takut. Ngapain? Siapa yang sakit? Iya kan, aku itu ini kan hari pertamaku kerja di sini, Mah. Clara mencoba untuk berusaha tenang meskipun katanya tergagap. Apakah itu benar? Kamu sedang tidak membohongi mama kan? Di seberang sana, mamanya sudah menanam curiga. Yang kalah, Mah. Clara berkata jujur kok. Baiklah, jika itu untuk alasan pekerjaan. Tapi ingatlah perintah mama semalam. Awas kalau kamu sampai berani melanggarnya. Kemudian setelahnya, Clara memutus panggilan itu. Dia malah jika harus beradu mulut dengan mamanya, yang nantinya akan berpengaruh pada pekerjaannya. Steven pun sempat kaget saat mama dari temannya itu seperti memberikan perintah kepada Clara. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Clara dan juga mamanya malam itu? Maksud mamamu tadi itu apa, Ra? Clara kembali duduk di dekat pembaringan. Dirinya lalu mulai menjelaskan peristiwa yang dialaminya malam itu kepada Steven. Steve, apa kau ingat saat terakhir kali kita berbicara di telepon, lalu tiba-tiba panggilan itu terputus? Maaf, waktu itu baterai handphoneku habis dan aku lupa untuk mengecasnya. Sebenarnya, malam itu setelah kamu berpamitan pulang, aku bertengkar hebat dengan mamaku. Bertengkar? Soal apa, Ra? Gak tahu, Steve. Tiba-tiba saja mamaku marah-marah gak jelas, terus nyuruh aku buat jauhin kamu. Steven mengernyitkan dahinya saat Clara menceritakan kejadian yang dialaminya malam itu. Mengapa sekarang Tante Eva menyuruh putrinya itu untuk menjauhinya? Apa motif dibalik ini semua? Apakah Tante Eva marah saat malam itu dirinya dengan tidak sengaja telah menguping pembicaranya dengan seseorang yang misterius di dalam kamarnya itu? Steve, Clara memanggilnya saat Steven tiba-tiba saja terdiam. Lelaki itu pun menoleh ke arahnya. Lalu apa lagi yang mamamu katakan selain itu, Ra? Tanya Steven. Clara hanya menggelengkan kepala. Pandangan Steven pun kembali pada gadis berambut panjang yang saat ini tengah memainkan kurten jendela ruangan tersebut. Ra, itu siapa? Clara pun menoleh di mana mata Steven itu sedang menatap. Oh, itu aku temukan dia ada di bilik mamaku. Tadi di rumah sedang tidak ada siapa-siapa, jadinya aku membawanya ke sini. Dia? Di kamar mamamu? Maksudnya, Ra? Steven merasa bingung dan masih tak paham dengan perkataan si Clara. Iya, Steve, dia di dalam kamar mamaku. Dan aku juga berjumpa dengannya baru pagi tadi. Steven teringat akan satu hal, apakah gadis itu yang waktu itu dilihatnya di kamar mamanya Clara? Tapi siapakah gadis itu? Dan mengapa Tante Eva menyembunyikannya di dalam kamarnya? Dan bahkan dia juga menyembunyikan hal itu dari putrinya sendiri. Banyak sekali pertanyaan di pikiran Steven. Ra, coba deh panggil dia ke sini. Pintanya pada teman masa kecilnya itu. Kamu mau apa? Sudah, bawa dia ke sini dulu. Clara pun menuruti permintaan darinya. Dia lalu berdiri dan mengajak wanita itu untuk menemui Steven. Saat wanita itu mulai mendekat ke arah Steven, Steven merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Entah mengapa saat melihat wanita itu, jantungnya malah berdegup semakin kencang dan tidak terkontrol. Seperti dia sudah mengenal wanita itu sebelumnya. Namun sayangnya Steven tidak bisa melihat dengan jelas keseluruhan dari wajahnya karena wanita itu menutupi wajahnya menggunakan masker. Kamu siapa? Tanya Steven saat mengulurkan tangannya berniat untuk memperkenalkan dirinya. Namun wanita itu malah ketakutan saat melihatnya dan memilih bersembunyi di belakang tubuh Clara. Dia kenapa? Kok aneh gitu, Ra? Tanya Steven yang heran melihat gelagatnya. Gak tahu, Steve. Saat bertemu dengannya, dia sudah seperti ini, ucap Clara lirih. Kasihan sekali dia. Tapi, ada hubungan apa mamamu dengan gadis ini, Ra? Dan mengapa kamu sampai tidak tahu tentang keberadaan wanita itu di kamar mamamu? Berbagai pertanyaan dilontarkan kepada Clara membuat Clara bingung untuk menjawabnya. Aku juga gak tahu, Steve. Saat mereka tengah asik mengobrol dan membahas tentang wanita itu, tiba-tiba dari luar ruangan Steven terdengar seperti suara kegaduhan.
Clara pun beranjak untuk memastikan apakah yang sebenarnya terjadi di luar sana. Saat pintu dibuka, Clara melihat seorang lelaki berpakaian dokter tengah ribut dengan seorang ibu-ibu yang sepertinya orang itu adalah keluarga dari pasien yang ditanganinya. Ibu itu nampak kesal dan memakinya di halayak umum. Menurut yang didengarnya, wanita itu sedang melakukan protes atas tindakan yang lelaki itu berikan kepada anaknya. Entah bagaimana kejadiannya hingga membuat ibu itu sampai memarahinya. Clara pun kemudian menghampiri mereka dan mencoba untuk melerainya. "Maaf ibu, ada apa ini sebenarnya?" tanya Clara pada wanita itu. "Ngapain kamu di sini? Sudah pergi sana. Jangan sok-sokan untuk menyelesaikan masalah ini." Tiba-tiba lelaki itu berkata kasar kepada Clara. Dirinya pun seperti mengenal suara lelaki itu. Suara itu seperti suara seseorang yang kala itu tengah berbicara dengannya melalui gawai Stephen. "Kamu? Oh, jadi kamu yang waktu itu mengangkat panggilan diriku." Niat hati ingin melerai mereka. Kini dirinya malah terjebak dan beradu mulut dengan lelaki yang ada di hadapannya itu. "Bisa gak sih kalau ngomong itu yang lembut?" celoteh Clara sambil bertolak pinggang. "Betul mbak, masa seperti ini sikap seorang dokter? Pokoknya saya gak mau tahu. Anda harus bertanggung jawab jika nanti sampai terjadi sesuatu dengan anak saya." Ibu itu memotong pembicaraannya, yang kemudian mengancam lelaki yang diduga dokter itu. "Bu, saya kan sudah bilang tadi sebelumnya bahwa memberi obat itu harus dipastikan dulu anak ibu sudah dalam keadaan makan atau belum. Kan tadi ibu sendiri yang memaksa saya untuk langsung saja memberikan obat itu. Sekarang kok jadi saya yang disalahkan?" Omel Andre yang masih tidak terima dengan tuduhan yang diberikan wanita itu padanya. "Ya kan Anda seorang dokter, harusnya Anda tahulah bagaimana baiknya. Pokoknya sampai anak saya kenapa-napa, saya akan tuntut Anda." Ibu itu masih bersikukuh dengan pendiriannya. Mendengar semua itu, kepala Clara menjadi pening sedangkan mereka masih adu mulut membenarkan ucapannya sendiri-sendiri. "Mana si Clara? Kok gak balik-balik?" Stephen melepas jarum infus yang melekat pada tangannya. Dirinya berniat untuk menyusul Clara dan melihat apa sebenarnya yang terjadi di luar sana. Namun saat dirinya mencoba mengumpulkan tenaganya untuk berdiri, tubuh Stephen malah terpeleset dan kemudian terjatuh. Kekuatan yang ada pada dirinya belum sepenuhnya pulih, sehingga untuk menyaga tubuhnya sendiri pun dia belum merasa untuk mampu. Sakit sekali rasanya semua badanku ini. Apa yang kau lakukan di sana? Cepat bantu aku untuk berdiri," sentaknya pada wanita aneh itu. Namun wanita itu hanya diam, tidak berkutik dari tempatnya. "Entahlah, mungkin wanita itu juga tuli. Aku harus bisa bagi sendiri tanpa bantuan siapapun." Stephen mencoba mengangkat tubuhnya lagi. Saat wanita itu dirasa tidak mendengarkan perkataannya dan berusaha untuk menolongnya. Saat dirinya hampir terjatuh lagi, tiba-tiba ada tangan yang berusaha untuk menopang tubuhnya. Dilihatnya seorang yang membantunya tersebut. Rupanya wanita yang tadi dianggapnya tuli saat ini sedang berusaha menolongnya untuk membantunya berdiri dan mendudukannya di pembaringan. Tangan itu begitu dingin saat menyentuhnya. Namun sentuhan itu malah membuat Stephen merasa nyaman saat wanita itu berada di dekatnya. Wanita itu mendorong tubuh Stephen dengan kasar ke ranjang. Dan saat wanita itu hendak melangkah meninggalkan Stephen, Stephen tiba-tiba menahannya dengan menggenggam tangannya. "Siapa kau? Mengapa hatiku merasa damai saat berada di dekatmu?" tanyanya pada wanita itu. Dirinya seakan tidak memperdulikan dengan bau amis dan busuk yang menyengat pada tubuhnya. Wanita itu mencoba untuk melepaskan tangannya dari genggaman Stephen, tapi Stephen seakan malah menariknya dan tidak sengaja membuat wanita itu terjatuh tepat di atas tubuh Stephen. Mata mereka pun saling beradu. Jantung Stephen berdegup kencang saat menatap binar matanya. Perasaannya menjadi tidak karuan saat berada dekat dengannya. Siapakah sebenarnya wanita itu? Dirinya lalu berniat untuk membuka penutup wajahnya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke ruangan itu. Clara dan Andre tiba-tiba masuk ke ruangan dan memergoki mereka tengah berpelukan mesra. Padahal semua itu atas ketidaksengajaan. Stephen tanpa sadar mendorong tubuh wanita itu hingga dirinya terjatuh ke lantai. "Bro, siapa dia?" Andre bertanya kepada Stephen. Temannya itu hanya mengangkat bahunya. "Dia aku yang bawah.
timbal Clara menyahuti mereka. Andre pun menghampiri wanita itu. Dia mengulurkan tangannya berniat ingin membantunya berdiri. Namun saat dirinya mendekat ke arahnya, Andre terkejut bahwa tubuh wanita itu mempunyai bau busuk yang sungguh menyengat. Dia pun mundur beberapa jengkal darinya. Ya ampun, bau banget badannya. Dirinya terus menutup indera penciumannya dan beralih berpindah di samping kiri Stephen. Steve, apa kau tak merasa mual saat di dekatnya? Tanyanya pada Stephen. Stephen menggeleng, entah ada masalah apa dengan hidungnya itu. Clara hanya terdiam, pikirannya masih terbayang saat Stephen mendekap erat tubuh wanita itu. Padahal mereka berdua tidak saling kenal, tapi tatapan matanya pada wanita itu sangatlah berbeda. Tak seperti saat dirinya menatapnya, begitu dingin dan juga biasa saja. Gadis yang menjadi teman Stephen dari kecil itu pun merasa cemburu. Ra, kenapa diam? Ada apa di luar tadi? Perkataan Stephen membuat dirinya sadar dari lamunan. Sambil melirik sinis ke arah Andre. Tanya aja sama orang yang ada di sebelahmu itu. Clara melipatkan tangannya ke depan dada. Andre menggaruk kepalanya sembari mulutnya itu cengar-cengir. Biasalah Steve. Biasa gimana maksudnya, Andre? Temannya itu pun mulai memainkan jemari dan menggigit bibirnya. Bantuin jelasin dong. Rengeknya pada Clara dengan mengatupkan tangannya. Gadis itu nampak menyunggingkan bibir dan membuang mukanya. Dirinya masih kesal dengan sikap Andre yang tadi. Udah deh, kalau nggak bisa gantiin tugas Stephen jangan sok-sokan. Biar aku aja yang ambil alih. Dumel Clara kepada Andre. Kamu serius? Stephen meyakinkannya. Clara menghampirinya dan menggeser tubuh Andre dengan kasar. Iya, udah kamu fokus dulu aja sama kesembuhan kamu. Ungkapnya sambil menggenggam telapak tangannya. Lalu dia bagaimana? Tanya Andre, matanya melirik ke arah wanita aneh itu. Kalau dia mau di sini, biarkan saja. Oh iya Andre, nanti tolong bantu Clara ya. Soalnya pasienku lumayan banyak. Takut nantinya kalau Clara kerepotan. Seru Stephen. Melihat Stephen berucap seperti itu, Clara memonyongkan bibirnya. Ada perasaan tidak senang jika mendengar kata-kata itu. Tapi mau bagaimana lagi, dirinya juga sudah berjanji padanya untuk mengambil alih semua pekerjaannya sampai keadaan temannya itu benar-benar kembali pulih. Sementara itu di tempat yang berbeda, baru saja memasuki rumah dan duduk di ruang tamunya, ada seseorang yang menggedor-gedor rumah Eva dengan keras. Buka pintunya cepat, atau kami dobrak pintu ini. Terdengar suara teriakan dari luar. Sepertinya seseorang itu tengah marah besar padanya. Eva pun beranjak untuk membuka pintu. Dan ketika pintu sudah terbuka, seorang pria kaya berpenampilan nyentrik dan berkacamata hitam, serta membawa 2 orang pengawalnya, tiba-tiba nyelonong masuk begitu saja di rumah mewah itu. Dia melangkah menuju sofa elegan milik Eva di ruang tamu, sedangkan 2 pengawalnya berdiri tegap di samping kanan dan kiri dengan kedua tangan berada di belakang. Lelaki itu duduk dengan mengangkat kedua kakinya di atas meja. Di tangannya terdapat 1 batang rokok yang terselip di sela-sela jemarinya. Apa-apaan kalian ini? Sangat tidak sopan, cecar Eva. Apa kau masih ingat padaku, dasar perbuat jalang? Ucap lelaki itu yang membuat Eva geram. Kau, ada keperluan apa kau kesini? Cepat pergi dari rumahku, bentak Eva. Lelaki itu pun bangkit dan menghampiri dirinya. Sudah jadi miliarder kau sekarang ya? Hebat. Apa semua ini karena kuntilanak yang kau pelihara? Ia berputar mengelilingi Eva, lalu matanya berpindah mengitari sudut-sudut rumahnya. Eva mengumpat dalam hatinya, "Yalan, bagaimana dia tahu tentang semua itu?" Dirinya nampak gusar mendengar perkataan dari mulut lelaki itu. Ia lalu menjambak rambut Eva dengan kasar. Kau sembunyikan di mana iblis yang telah memberikanmu pundi-pundi emas selama ini? Cepat panggil dia, sentak lelaki itu padanya. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti, gelit Eva yang tak mau mengakui perbuatannya. Lelaki itu nampak murka. Dia lalu menyuruh anak buahnya untuk mengobrak-abrik seluruh isi rumahnya. Itulah yang Eva takutkan. Kuntilanak itu sedang dia sembunyikan di dalam biliknya. Dirinya khawatir jika lelaki yang diduga sebagai pelanggannya dulu itu berhasil menemukannya. Bodohnya aku,
Harusnya dia tidak berada di rumah ini, dumel Eva dalam hatinya sendiri. Maaf Tuan Broto, kami tidak menemukan apapun di tempat ini, ucap pengawal lelaki itu. Lelaki itu pun kesal dan mengumpat karena tidak bisa menemukan bukti apapun tentang kejahatan yang Eva lakukan. Hahaha, Broto, percuma, kamu tak akan bisa mendapatkan apa-apa di sini. Eva menyunggingkan bibirnya. Broto lalu melepaskan jambakannya dan mendorong tubuh Eva hingga terjatuh. Lelaki itu menghampirinya lalu mengancamnya. Ingat, perselisihan kita belum berakhir. Mungkin kau telah berhasil mengambil klien dalam bidang bisnis, tapi ingat, aku akan kembali untuk balas dendam padamu. Akan kubuktikan, kau dan putrimu itu akan kembali mengemis di jalanan. Camkan itu. Lelaki itu pun berlalu meninggalkan rumah Eva, disusul oleh dua pengawal setianya. Eva hanya tersenyum remeh kepadanya, tak menyangka ritualnya malam itu telah berhasil. Dan dirinya bisa menenangkan tender yang sudah menjadi incarannya tersebut. Dia lalu berpikir, di mana kuntilanak yang sudah menjadi budaknya tersebut. Jangan-jangan, dirinya lalu bangkit dan setengah berlari menuju ke kamarnya. Sementara di rumah sakit, Steven yang suntuk berada di ruang rawat itu, sedangkan para temannya tengah sibuk dengan tugasnya masing-masing pun dengan Clara dan Andre. Dia pun menghela napas panjang. Andai saja kecelakaan ini tak terjadi padaku. Steven menyesali apa yang terjadi pada dirinya saat ini. Namun tiba-tiba terdengar suara benda terjatuh yang membuat keadaan berisik. Wanita aneh yang bersamanya itu tiba-tiba mengamuk dan membanting semua barang yang ada di sekitarnya. Makanan. Berulang kali kata itu disebutkannya. Memang sudah waktunya memberikan sesajen kepada kuntilanak itu sebagai makanannya. Namun Eva tak tahu jika budaknya itu sedang bersama dengan putrinya. Entah apa yang akan kuntilanak itu lakukan saat dirinya benar-benar merasa lapar. Karena di sekelilingnya mereka hanya tahu bahwa dia hanyalah seorang wanita aneh yang sepertinya tengah mengalami gangguan kejiwaan. Pendengaran Steven pun juga menangkap ada yang diucapkan wanita itu. Dirinya hanya menggelengkan kepala melihat tingkah anehnya. Steven lalu mencoba untuk turun dari dipanya dan mengambilkan sepiring buah yang telah disediakan pihak rumah sakit untuknya. Kemudian dirinya memberikan jatah makanannya itu kepada wanita tersebut. Dengan langkah hati-hati sebab keadaannya yang masih lemas, Steven pun berjongkok menghampirinya. Ini, makanlah, sambil memberikan piring berisi buah itu kepada wanita tersebut. Wanita itu menoleh ke arahnya, lalu melihat isi piring itu dengan seksama. Dibolak-baliknya buah itu berkali-kali, dahinya pun mengernyit. Jangan bilang kalau kau tidak pernah makan ini sebelumnya. Celoteh Steven, dirinya merasa agak aneh dengan sikap wanita itu. Ini, ambil dan makanlah. Steven meraih tangannya dan memberikan piring berisi buah itu padanya. Dan jangan membanting-banting barang seperti ini lagi. Steven lalu memunguti benda yang terjatuh akibat ulah wanita itu. Wanita itu pun membuka maskernya dan memakan buah yang diberikan Steven itu dengan lahap. Steven mendengar suara kecapan yang keluar dari mulut itu. Akhirnya dia makan juga kan? Ucapnya tanpa menoleh ke arahnya. Hanya dalam hitungan detik, wanita itu langsung melemparkan piringnya hingga piring itu pun pecah menjadi beberapa bagian. Steven lama-lama kesal melihat perilakunya. Kau ini ya? Ia pun menoleh ke arah wanita itu. Dan betapa terkejutnya dirinya setelah mengetahui wajah di balik masker tersebut. Seorang wanita yang berhasil membuat jantungnya berdegup, membuat dirinya grogi, membuat dirinya salah tingkah, dan berhasil mencuri perhatiannya dari tadi itu. Tak lain adalah orang yang selama ini dia cari. Steven sontak berlari ke arahnya tanpa memperdulikan bahwa kakinya itu tak sengaja menginjak pecahan beling. Sayang, kau sayangku kan? Apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu jadi seperti ini? Steven mengusap wajah yang sangat dirindukannya, lalu dipeluknya tubuh itu dengan erat. Dirinya sudah tidak peduli lagi walaupun tubuhnya itu berbau sangat busuk. Wanita itu hanya diam terpaku, diam membisu dan pasrah saat tubuhnya didekap oleh lelaki yang ada di hadapannya itu. Tatapan matanya kosong, seakan ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Steven melepaskan semua kerinduannya
Dikecupnya kening wanita yang dianggapnya sebagai kekasihnya tersebut berulang kali. Kemudian kembali mendekap tubuh kaku itu. Air matanya keluar membanjiri kedua pipinya. Dia seakan tidak merasakan sakit lagi setelah bertemu dengan kekasihnya itu. Namun saat dirinya tak sengaja memegang ujung kepalanya, Stephen merasa ada sesuatu yang aneh yang seperti mengganjal di kepala wanita itu. Dia lalu mendongak ke atas, meminyak rambutnya untuk melihat sesuatu yang mengganjal di kepalanya. Loh, benda apa ini? Akhirnya dirinya berhasil menemukan benda itu. Benda itu nampak tertancap di kepalanya. Dirinya pun kemudian mencoba untuk mencabutnya. Dan tiba-tiba, wanita itu berteriak saat Stephen berhasil mencabut benda itu dari kepalanya. Matanya melotot dan tubuhnya bergetar dengan hebat. Stephen bangkit dari duduknya. Tubuhnya menjadi lemas saat sebuah benda telah berada di genggamannya. Apa ini? Bukankah ini paku? Stephen pun kemudian mundur beberapa jengkal dari wanita itu. Matanya terus melotot menatap paku berlumuran darah yang telah dicabutnya itu. Wanita yang diduga kekasihnya itu mengalihkan pandangan ke arahnya. Kemudian dirinya terbang melayang bagai kuntilanak. Disertai isak tangisan yang begitu pilu. Kini tubuhnya seakan lenyap tidak terlihat di balik dinding ruangan itu. Stephen pun syok melihat penampakan yang ada di hadapannya. Dia masih terpaku dan tidak bergeming sedikit pun. Lalu paku berlumuran darah hitam pekat itu pun terjatuh dari genggamannya, membuat dirinya tersadar dengan apa yang dilihatnya barusan. Tidak mungkin kalau dia sudah... Tidak, ini semua pasti mimpi. Stephen meringkuk ketakutan di pojok ruangan itu. Matanya masih tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Lantas, apakah akhirnya Stephen sadar bahwa tadi adalah benar sosok Agatha?